Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pengawas SD Kecamatan Babatan, Dr. Anda Tribudi Susilowati MPD. Yang saya hormati dan selalu saya banggakan rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan di SDN 1 Sukosari. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmatnya dan izinnya kita masih diberikan kesempatan hari ini untuk melaksanakan tugas dari kita sebagai pendidik di SDN kita tercintai dalam keadaan sehat, selamat dan terutama sempat tidak ada halangan suatu apapun. Oleh karenanya marilah sebagai bentuk rasa syukur kita mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedua kalinya rekan soal salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari yang terakhir. Rekan-rekan yang selalu saya banggakan, pendidik di SDN 1 Sukosari, izinkan hari ini saya mengundang panjenengan untuk mempresentasikan tentang praktek baik. Ini saya bikin dalam rangka observasi kepala sekolah tahap 2 tahun 2024. Praktek baik ini berjudul Karena Nasi Bu Siti, kualitas mengajar guru di SDN 1 Sukosari meningkat. Ini dalam rangka observasi kinerja kepala sekolah periode 2 tahun 2024. Pak, apa nasi Bu Siti ini? Nasi Bu Siti, memang kalau ada ya Mas Anto, praktek baik harus dibikin seperti ini ya. Bahasa-bahasa yang seksi itu agar judulnya itu menarik untuk dibaca dan sekilas orang membaca langsung apa ya ini? Oh, kok judulnya seperti ini? Seperti itu, memang seperti itu. Kalau dibuat standar saja pasti orang sambil lalu, ayo Islam mau standar banget. Kalau kita seperti ini, nasi Bu Siti, pasti ada timbul pertanyaan, oh nasi Bu Siti kok malah meningkatkan kualitas mengajar guru di SDN 1 Sukosari. Nah, nasi Bu Siti ini kepanjangan dari diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif. Nah, ini kan sudah saya presentasikan di depan panjenengan, sudah saya ajak dan sudah saya kontrol step by stepnya, dan alhamdulillah ini menjadi salah satu hal yang positif, praktek baik yang positif di SD kita tercintai. Nah, next, latar belakang pemilihan praktek baik. Yang pertama, nilai karakter paling rendah di rapor pendidikan. Nah, nanti ada di slide berikutnya penjabarannya. Bapak Ibu, alhamdulillah di rapor pendidikan semua aspek sebenarnya di SD kita, mulai dari numerasi, literasi, karakter itu sudah bagus semua, sudah muncul semua. Akan tetapi nilai karakter ini yang paling rendah, nilainya hanya sekitar 75. Ini yang mendasari saya melaksanakan praktek baik pada waktu itu. 2, belum maksimalnya pembelajaran yang berpihak pada murid di SDN 1 Sukosari. Nah, ini dari hasil evaluasi, hasil refleksi, supervisi yang saya lakukan dalam proses pembelajaran panjenengan, ini waktu itu belum memuat ini. Jadi itu sebagai alasan kedua saya memilih praktek baik ini. Ketiga, guru masih banyak yang menggunakan metode ajar konvensional, hukum, memarahi dan lain sebagainya, yang sudah saya jabarkan waktu itu di diseminasi ya. 4, kepala sekolah sedang mengikuti program guru penggerak. Ini kebetulan, ini hanya kebetulan saja, tapi saya merasa di poin nomor 5 ini terutama tadi materi guru penggerak ini bagus sekali, hampir semuanya bagus, dan harus kalau saya merasa itu bagus dan diperlukan oleh SDN 1 Sukosari, sudah menjadi kewajiban saya sebagai penanggung jawab lembaga untuk mengimbaskannya pada panjenengan semua, karena tidak boleh saya sebagai guru penggerak ini pintar sendiri, tahu sendiri, akan tapi seorang guru penggerak yang bagus harus bisa juga menggerakkan rekan-rekan kerjanya. Seperti itu. Nah, ini 5 latar belakang pemilihan praktek baik yang saya lakukan waktu itu.
Nah ini di rapor pendidikan nilainya 78,06. Ini sebenarnya baik, kategorinya baik, hijau juga hijau. Akan tapi 78,06 ini adalah nilai yang terendah di SDN 1 Sukasari berdasarkan rapor pendidikan. Yang bilang bukan saya, bukan Pak Adit, bukan siapa-siapa, bukan Bu pengawas, akan tapi yang menilai, yang mengatakan ini adalah rapor pendidikan dan ini valid karena langsung diambil dari hasil asesmen panjenengan dan siswa-siswi kita itu nilainya seperti itu. Jadi insya Allah ini valid, menjadi dasar saya untuk melakukan diseminasi pemilihan materi waktu itu. Nah ini rekan-rekan, dalam hal ini karena ini dinilai masih saya nilai masih perlu ditingkatkan. Di sini Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan dimensi nalar kritis melalui program kebijakan dan penganggaran untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini rekomendasi yang diberikan pemerintah untuk kita untuk menyikapi nilai yang sekian ini. Nah salah satu yang saya lakukan untuk hal yang saya lakukan, pertanggungjawaban saya adalah ya ini praktek baik yang saya susun ini di program diseminasi waktu itu. Selanjutnya, nah ini tantangan dan tanggung jawabnya. Bapak Ibu, ada 3 yang saya tekankan di sini, yaitu yang pertama materi guru penggerak yang harus diimbaskan penerapan siswa. Sudah saya sampaikan tadi. Jadi saya ketika mengikuti program guru penggerak ini belum selesai, saya masih belum selesai juga. Akan tapi oleh Balai Besar Guru Penggerak Jawa Timur, saya diberikan tanggung jawab Bapak Ibu untuk bisa mengimbaskan ilmu-ilmu yang saya dapat di guru penggerak ini untuk saya berikan pada panjenengan. Saya ajak bersama-sama untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di lembaga kita tercinta ini. Nah ini harus diimbaskan. Yang kedua, refleksi dan supervisi adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang kepala sekolah. Ini sudah umum sekali dan sudah jelas sekali, tidak perlu saya jelaskan bahwa saya sebagai penanggung jawab lembaga punya kewajiban untuk selalu melakukan refleksi dan supervisi terhadap proses belajar mengajar sehari-hari di lembaga SDN 1 Sukasari ini. Yang ketiga, nah ini kembali kepala sekolah wajib menyikapi tentang hasil rapor pendidikan di lembaga. Nah ini sebagai bentuk saya dalam menyikapi hasil rapor pendidikan yang kebetulan nilai karakternya yang paling rendah, seperti itu. Saya lanjutkan rekan-rekan. Nah ini untuk pengertian saja. Diseminasi itu apa Pak? Diseminasi itu adalah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Cukup jelas nih penjelasannya dari ini. Ini sudah gamblang sekali di sini bahwa pengimbasan itu rekan-rekan. Jadi saya ketika saya mendapatkan ilmu di program guru penggerak, ketika saya kembali ke lembaga saya harus saya imbaskan, harus saya ajak panjenengan semua untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Itu yang disebut diseminasi. Dan bukan hanya mengajak, nanti orangnya ini menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Nah, dalam praktek baik ini, alhamdulillah ini sudah panjenengan jalankan dengan baik ketika sudah mendapatkan pemaparan dari saya waktu itu, dan dalam keseharian panjenengan sudah panjenengan aplikasikan ke siswa-siswi panjenengan semua. Ini saya terima kasih sekali. Lalu kedua, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah ini yang tentang budaya positifnya, bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Segala sesuatu yang itu positif harus kita terapkan, tujuannya yaitu jelas untuk kualitas pendidikan di SDN 1 Sukasari kita tercinta ini. Saya lanjutkan. Nah, aksinya
tanggal 10 Agustus 2024 telah dilaksanakan diseminasi tentang materi budaya positif kepada seluruh pendidik di SDN 1 Sukosari. Kegiatan dilaksanakan setelah jam pelajaran selesai. Kegiatan dilaksanakan 1,5 jam dengan pemaparan materi oleh kepala sekolah, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Oke. Waktu itu sudah saya imbaskan tentang budaya positif ini datang panjenengan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ketika 1 bulan lebih, 1,5 bulan setelah program ini saya imbaskan datang panjenengan, sekarang saya nilai sudah bagus sekali, berjalan dengan bagus sekali. Panjenengan juga sudah menjalankan apa yang ada dalam budaya positif itu di SD 3 Tercinta ini. Indikatornya apa Pak? Saya bisa menyebut seperti itu. Refleksi dan dampaknya, guru sudah menerapkan budaya positif dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Yang kedua, guru sudah menerapkan 5 posisi kontrol guru dalam proses belajar mengajar setiap harinya. Yang terakhir, guru cenderung menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan dalam menghindari hukuman. Jadi ini saya bangga terhadap panjenengan semua. Ketika waktu itu masih saya temui panjenengan menghukum murid dalam menyelesaikan masalah untuk mendisiplinkan siswa, masih sering menghukum, memberikan hukuman, lalu marah kepada anak dan lain sebagainya waktu itu. Tapi ketika saya berikan materi tentang budaya positif itu dan saya tekankan, saya refleksi dan evaluasi, akhirnya sekarang sudah hampir tidak ada. Semuanya sudah menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan permasalahan antara murid dengan guru dan lain sebagainya. Ini yang saya bangga sekali dari panjenengan, bahwa ternyata ilmu yang saya berikan dari program-program itu tidak membantu, tidak mendorong. Panjenengan juga menyerapnya dengan baik dan mengaplikasikannya pada murid panjenengan masing-masing. Nah, ini dokumentasi ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Diseminasi itu dari perspektifnya ini yang sudah saya paparkan waktu itu. Untuk dokumentasi terakhir, nah ini testimoni dari Bu Yusila. Bu Yusila waktu itu ketika kita diseminasi awal-awal, kita wawancara, kita ngobrol waktu itu, masih sering, karena guru PJOK umum sekali namanya harus mendisiplinkan anak, menghukum waktu itu. Tapi sejak mendapatkan materi itu ternyata sudah jauh lebih bagus sekarang menerapkan segitiga restitusi. Materi tentang segitiga restitusi sangat keren, sangat membantu untuk memecahkan konflik siswa. Nah ini menjadi sila. Jadi materi itu diserap dengan baik oleh beliau dan itu aplikasikan ke muridnya dan ternyata berhasil. Seperti itu ya Bu Sila ya. Bu Jumarni dari guru kelas 6 dengan menerapkan 5 posisi kontrol guru, menangani siswa yang bermasalah menjadi lebih mudah. Nah, 5 posisi kontrol guru yaitu sebagai manajer, sebagai penghukum dan lain sebagainya yang sudah saya terangkan waktu itu. Ternyata setelah diaplikasikan oleh Bu Jumarni juga merasa bahwa ini sangat membantu sekali ketika ada permasalahan di kelas seperti itu. Terakhir Pak Irfan, posisi sebagai manajer paling pas dalam 5 posisi kontrol guru di sekolah dasar. Nah, Pak Irfan memilih dari 5 posisi kontrol guru, itu beliaunya memilih ini posisi sebagai manajer yang beliau merasa itu paling pas ya Pak Irfan ya, paling pas untuk dijalankan di sekolah dasar seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu materi singkat atau presentasi singkat yang saya haturkan dari panjenengan semua terkait dengan praktek baik yang sudah kita jalankan bersama-sama di SD 3 Tercinta ini. Besar harapan
harapan saya bahwa ini tidak hanya karena saya memberikan materi dari panjenengan dan saya kontrol step by step setelah pemberian materi itu, akan tapi betul-betul masuk kepada jiwa panjenengan dan panjenengan aplikasikan terus-menerus sampai kapanpun juga di kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Sanggup ya Bapak Ibu? Oke, baik. Yang terakhir ada pantun ceria. Ke Sukosari membeli makan, makan dibeli dalam bungkusan. Ketika budaya positif kita terapkan, murid yang lebih berkarakter bukan lagi impian. Ada lagi satu lagi. Pergi ke Sungai Nil mengail ikan. Sebelum berangkat berbekal gula aren. Mari bangga menjadi pelayan pendidikan karena guru SDN 1 Sukosari cakep dan keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi berikutnya saya beri saya beri kesempatan apabila ada pertanyaan atau saran, kritik, masukan tentang praktek baik ini yang pasti nanti akan saya tanggapi. Monggo, ada mungkin? Dengarkan? Oh iya, Bu monggo, baca puji. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejak Bapak Adil memberi materi tentang diseminasi budaya positif, dan alhamdulillah kami juga sudah mempraktekkan kepada anak didik kami, sehingga hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti menghukum siswa menjadi hal yang tidak terjadi kembali, karena adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan apabila ada pelanggaran maka ada konsekuensi yang harus diterima. Nah, hal-hal yang baik yang sudah berjalan sampai saat ini itu sekiranya ada lagi program-program baru yang hal yang sudah baik yang kita jalankan menjadi lebih baik dari sekarang. Mohon sarannya yang bisa kami terapkan kepada anak didik kami sekarang ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji. Baik sekali ini. Jadi terima kasih apresiasinya tentang hal yang sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Dan untuk materi lain, mungkin apa yang bisa ditularkan untuk meningkatkan karakter, terutama untuk siswa-siswi kita. Banyak Bu, alhamdulillah di program guru penggerak ini banyak sekali materi yang saya dapatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional, banyak sekali. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat juga pasti seperti budaya positif kemarin akan saya diseminasikan juga, saya tularkan kepada panjenengan semua. Tujuannya apa? Walaupun panjenengan belum mengikuti program guru penggerak, tapi paling tidak prinsip-prinsip dari guru penggerak itu sudah ada di rekan-rekan guru SDN 1 Sukosari. Dan besar harapan saya, tetap besar harapan saya bahwa ke depan ketika ada kesempatan, panjenengan semua juga tidak ragu-ragu untuk mengambil bagian di program guru penggerak, karena saya rasa sangat bagus sekali program ini, karena saya sudah terjun langsung ke situ dan sudah merasakan bahwa program itu bagus untuk kita semua. Seperti itu Bu, insya Allah nanti dalam waktu dekat saya susun dulu materinya, insya Allah juga saya tularkan semua yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak sejauh ini. Ada lagi mungkin yang lain? Cukup? Baik, kalau dirasa sambut cukup, terima kasih atensi, perhatian, dan kehadiran panjenengan untuk hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.